Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiona Pinkan. Saya salah satu mahasiswa program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Jakarta Angkatan 1 tahun 2021. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran UKIM atau uji kinerja. Saya akan menyampaikan materi hidrolisis kelas 11 IPA menggunakan problem based learning. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Kita ketemu lagi di kelas kimia. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Kevin, Hadir, Bu. Nicholas, Hadir, Bu. Patrice Sharon, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. Pandi. Hadir, Bu. Oke, berarti lengkap ya. Lengkap hari ini. Oke, kalau lengkap kita akan mulai hari ini ya. Nah, Ibu minta tolong ya untuk semuanya membuka kamera. Terus Ibu juga akan foto ya. 1, 2, 3. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Minta tolong untuk dipimpin doa. Oleh Charlene, kemudian nanti tolong disiapkan Kevin ya. Oke teman-teman dan Bu Fiona, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh mengumpul kami kembali untuk mengikuti pelajaran kimia. Tuhan memberkati agar kiranya pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tolong siapkan Kevin. Siap, beri salam. Selamat pagi, Bu Fiona. Selamat pagi, Nak. Ini Ibu akan share ya. Nah, untuk materi yang sebelumnya, yang sudah kita bahas itu apa ya? Yang sebelumnya kita bahas itu tentang apa? Tentang asam basa, bukan sih, Bu? Asam basa, Bu. Tentang asam basa ya. Oke, berarti kita mau lanjut ke materi kita di hari ini tentang hidrolisis. Untuk materi kita hari ini sudah Ibu share di classroom. Nanti kalian bisa cek classroom kalian. Ya, di sini ada materinya. Kemudian nanti ada juga masuk ke live worksheet ya. Nanti di akhir di sini ada evaluasi. Oke, kita masuk ke hidrolisis. Jadi kita hari ini masuk ke bab hidrolisis. Untuk pertemuan pertama itu kita mau membahas tentang sifat larutan garam dan juga konsep hidrolisis. Nah, untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, ini menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghitung pH-nya. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan terjadinya hidrolisis pada larutan garam. Kemudian yang kedua, membedakan garam yang dapat terhidrolisis dan tidak dapat terhidrolisis. Yang ketiga, menggolongkan sifat larutan garam berdasarkan asal senyawanya. Yang keempat, menentukan hidrolisis garam dilihat dari asam basa pembentuknya atau hidrolisis sebagian maupun hidrolisis total. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya. Jadi untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu tampilkan gambar seperti ini nih, kira-kira ini gambar apa nih? Garam, Bu. Garam, Bu. Garam, Bu. Garam ya. Yang lain apa nih? Garam. Garam ya. Oke, di sini Ibu tampilkan gambar garam. Nah, apakah masih ingat kira-kira pH garam itu berapa? Netral, Bu. Netral. Netral. Netral ya. Oke, berarti pH garam itu netral. Nah, kemudian ini gambar apa, Nak? Pupuk ya, gambar pupuk. Nah, kalau tadi kita lihat di sini, kalian tadi kan lihat garam, kalian tadi bisa menjawab bahwa pH garam itu netral. Nah, kira-kira garam itu apakah cuma garam dapur? Ternyata garam itu tidak hanya garam dapur, ada garam-garam yang lain.
Memang kita sering dengarnya itu garam dapur ya, tapi ternyata ada garam-garam yang lain. Nah, kemudian contohnya itu apa? Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi ini adalah gambar pupuk. Di sini ada bermacam-macam pupuk ya. Di sini ada pupuk niter, kemudian pupuk TSP, kemudian di sini ada pupuk ZA. Di sini pupuk ternyata macamnya banyak. Karena apa? Kira-kira bagaimana sih menentukan pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah? Makanya dia di sini dibuat pupuknya macam-macam ya. Dia di sini dibuat pupuknya ada banyak karena nanti akan disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Misalkan di daerah yang dingin dengan yang di daerah yang suhunya tidak dingin gitu ya. Berarti dia akan dihasilkan pupuk yang akan menggunakan pupuk yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan ada garam. Garam tadi kalian jawab pH-nya netral. Nah, kira-kira bagaimana dengan garam yang lain? Contohnya pupuk ini. Apakah dia ini pH-nya sama dengan garam tadi, netral? Atau gimana menurut kalian? Sama. Sama ya, Bu. Sama ya. Tadi ada yang menjawab Andrea ya. Andrea sama Fandi jawab sama, Bu. Oke. Oke, ada lagi jawabannya lain. Makasih Andrea, Fandiago. Kalau menurut saya beda sih, Bu. Iya, kalau menurut saya juga beda. Menurut Kevin, Angelin itu ternyata beda ya. pH-nya beda, bukan netral lagi berarti ya. Ada lagi jawaban yang lain? Kalau saya masih kurang paham, Bu. Oh, kalau Nicholas masih belum ini ya, masih bingung, masih belum paham. Oke. Kalau masih belum paham, nanti akan masuk ke materi ini ya. Jadi nanti kita akan membuktikan nih bagaimana garam-garam yang lain. Apakah pH-nya sama dengan garam atau beda gitu ya. Jadi ternyata di sini juga ada pupuknya banyak macamnya. Nah, dia itu penggunaannya nanti akan disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu, saya mau nanya, Bu. Berarti setiap daerah tuh kebutuhan pupuknya beda-beda ya, Bu? Iya. Ya, Stella, bagus ya. Jadi ternyata beberapa daerah itu kebutuhan pupuknya berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan nih. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi tanah di suatu daerah. Nanti cocoknya pakai yang mana gitu ya. Oke, terima kasih Stella. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang bagaimana garam-garam yang lain itu sifatnya itu seperti apa? Pada video kali ini kita akan menguji beberapa sifat larutan garam atau yang biasa disebut juga dengan hidrolisis. Untuk tujuannya yaitu menentukan sifat senyawa garam. Alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya gelas kimia, plat tetes, kertas lakmus. Kemudian untuk bahannya ini digunakan berbagai larutan garam. Di sini pakai NaCl, Na2SO4, CuSO4, NH4Cl dan juga CH3COO-Na. Untuk cara kerjanya, yang pertama masukkan larutan ke dalam plat tetes. Kita beri label, kemudian selanjutnya masing-masing uji dengan kertas lakmus dan biru. Kemudian kita amati perubahannya dan kita catat hasilnya. Nah, ini untuk larutan garam yang akan kita uji. Ada 5 larutan garam. Kemudian kita masukkan larutan garam ini ke dalam plat tetes. Jangan lupa diberi label. Lalu kita uji masing-masing ini menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian kita amati yang terjadi. Catat hasilnya pada LKPD yang sudah disediakan. Kemudian diskusikan bersama teman, lalu presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, selamat pengerjakan. Nah, itu tadi ya. Video percobaan yang nanti kalian bisa diskusikan bersama teman sekelompok ya. Nah, kemudian sekarang kalian silahkan berkelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di classroom ya. Nah, ini untuk kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Untuk LKPD-nya, sebentar Ibu share dulu ya. Nah, untuk LKPD, di sini nanti untuk nama, karena berkelompok, kalian tulis saja, misal kelompok 1 ya, kelas 11 IPA. Nah, ini nanti video ini
kalian bisa putar ulang, kemudian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Untuk judul kalian bisa tulis, ketik ya, ketik biasa gitu-gitu. Ini Ibu sampaikan dulu caranya ya. Kemudian alat bahan, cara kerja juga ini isian. Kemudian untuk yang data pengamatan, misalkan di sini ada garam NaCl. Nanti kalian lihat lagi videonya. Lakmus merahnya itu berubah jadi apa? Lakmus biru berubah jadi apa? Berarti kalau pengamatan perubahan lakmus ini nanti kalian kasih kesimpulan asam, basa, atau netral. Jadi kalian bisa langsung isi di LKPD sini ya, berdasarkan pengamatan tadi. Nah, kalau sudah masuk ke sini, analisis data, misalkan kalian mau ambil, ini kan netral, berdasarkan yang netral tadi siapa? Yang netral tadi misalkan di sini NaCl. NaCl itu terdiri dari apa? Asam kuatnya apa atau dia berasal dari asam lemah? Nanti kalian pilih mana yang sesuai ya. Kemudian kalau dia netral, di sini kan udah ada kelompok nih netral atau dia berasal dari apa? Berarti kesimpulan kalian apa? Itu. Nah, untuk yang di sini ini isian ya. Kalau ini nanti yang di drag gitu ya. Udah ada 2 LKPD. Setelah kalian berhasil tadi, masuk ke LKPD yang kedua, nanti di sini kalian sesuaikan nih. Misalkan di sini ada suatu kasus ya, nanti kalian baca nih berkelompok. Kemudian, jika lahan petani ini kondisinya basah, mana pupuk yang paling sesuai, yang paling optimal? Itu nanti kalian silakan diskusi mana pupuk yang sesuai. Di sini ada pupuk apa aja nih. Silahkan kalian berkelompok, kemudian nanti jika sudah selesai, kurang dari 15 menit ya, sebelum jam pelajaran berakhir, kita kembali lagi ke room ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas ya? Jika sudah tidak ada, kalian boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ya ke room ini. Sebelumnya Ibu akan cek lagi kehadirannya. Oke, sudah lengkap ya? Oke, minta tolong dibuka kameranya lagi, Nak. Oke, Nak. Untuk diskusinya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Di sini Ibu akan tampilkan, kemudian nanti untuk masing-masing kelompok silahkan sharing ya. Silahkan presentasi di kelas. Sebentar Ibu tampilkan dulu hasil kalian. Di sini sudah masuk nih hasilnya ya. Ini untuk hasil dari kelompok 1. Silahkan dipresentasikan dulu untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Yuk, mau siapa ini? Saya, Bu. Oke. Silahkan, Charlene. Jadi berdasarkan data pengamatannya itu, yang pertama untuk rumus garam NaCl, lakmusnya itu tetap. Jadi sifat garamnya netral, pH-nya sekitar 7. Terus untuk garam Na2SO4 itu juga netral, jadi kertas lakmusnya tidak berubah warnanya. pH-nya sekitar 7 juga. Sedangkan untuk CuSO4 itu kertas lakmusnya berubah warna menjadi merah. Berarti sifat garamnya asam dan pH-nya kurang dari 7. Untuk NH4Cl juga sama, kertas lakmusnya berubah jadi warna merah dan sifatnya asam. Terakhir CH3CONA itu berubah menjadi warna biru dan sifat garamnya basa. pH-nya lebih besar dari 7. Terima kasih, Charlene. Kemudian untuk yang ini, siapa mau sampaikan? Saya akan baca bagian yang ini, Bu. Oke, Kevin, silahkan. Yang pertama untuk garam netral itu contohnya ada garam NaCl. Ini tuh termasuk komponennya itu asam kuat atau HCl. Lalu tidak ada komponen penyusun basa dan pH-nya itu sama dengan 7. Lalu untuk contoh yang kedua itu ada Na2SO4. Ini komponennya itu asam kuat juga, H2SO4. Kemudian komponen penyusun basa itu ada basa kuat, NaOH. Ini juga pH-nya sama dengan 7. Lalu untuk garam yang asam ada 2 juga.
Contohnya itu ada CuSO4. Ini komponennya ada asam kuat H2SO4 dan basa lemah CuOH2. Ini pH-nya lebih kecil dari 7. Lalu untuk contoh kedua ada NH4Cl. Ini komponennya asam kuat. Lalu untuk basa lemahnya ada NH4OH. Dan ini pH-nya juga sama, lebih kecil dari 7. Lalu untuk garam yang basa, ini contohnya ada garam CH3COONA. Ini komponennya asam lemah dan asam lemah atau CH3COOH dan basa kuat atau NaOH. Ini pH-nya lebih besar dari 7. Oke, terima kasih Kevin. Kemudian ini untuk analisisnya. Untuk analisa pengaruh dari komponen penyusun garam dengan garam pada praktikum yang telah dilakukan, sifat garam ditentukan dari penyusun asam dan basa. Kesimpulannya, asam kuat dan basa kuat pH garam netral. Asam kuat dan basa lemah pH garam asam. Asam lemah dan basa kuat pH garam basa. Yang kuat membawa pengaruh sifat. Oke, terima kasih Nicholas. Sudah ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian di sini Ibu akan tampilkan hasil dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Saya mulai ya, Bu. Oke, Stella silahkan. Oke, berdasarkan hasil pengamatan kami telah menentukan pH dari garam-garam ini. Yang pertama ada NaCl. Lakmusnya tidak berubah, Bu. Sifat garamnya maka netral, yaitu 7. Yang kedua, Na2SO4 juga sama dan sifat garamnya netral. Yang ketiga ada CuSO4. Lakmus birunya berubah menjadi merah. Maka sifat garamnya itu asam dengan pH di bawah 7. Yang keempat ada NH4Cl. Lakmus birunya juga sama dengan yang sebelumnya, berubah menjadi merah dan sifatnya asam dengan pH di bawah 7. Yang terakhir ada CH3COONA. Yang ini lakmus merahnya berubah menjadi biru, maka sifat garam menjadi basa dengan pH di atas 7. Kemudian akan dilanjutkan dengan... Jadi nama garam yang pertama itu NaCl. Komponen penyusun asamnya terdapat asam kuat yaitu HCl. Komponen penyusun basanya itu basa kuat yaitu NaOH dan pH-nya sama dengan 7. Yang kedua itu Na2SO4. Komponen penyusun asamnya itu asam kuat yaitu H2SO4. Komponen penyusun basanya itu basa kuat yaitu NaOH dan pH-nya itu sama dengan 7. Yang ketiga itu CuSO4. Komponen penyusun basanya itu basa lemah yaitu CuOH2 dan pH-nya itu kurang dari 7. Yang keempat itu nama garamnya itu NH4Cl. Komponen penyusun asamnya itu HCl, komponen penyusun basanya itu basa lemah yaitu NaOH dan pH-nya kurang dari 7. Nama garam yang kelima itu CH3COONA. Komponen penyusun asamnya itu asam lemah yaitu CH3COOH. Komponen penyusun basanya itu basa kuat yaitu NaOH dan pH-nya lebih dari 7. Oke, terima kasih Antonius. Kemudian dilanjutkan ini analisis dan kesimpulan. Untuk analisis, sifat garamnya dipengaruhi oleh unsur penyusun asam dan basa. Dan untuk kesimpulannya, asam kuat dan basa kuat pH garam netral, asam kuat dan basa lemah pH garam asam lemah dan basa kuat memiliki pH garam biasa. Ya, terima kasih Audrey ya. Ini hasil dari kelompok 2. Kemudian Ibu tampilkan kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Ayo silakan, siapa yang mau presentasi? Saya mulai dulu. Oke, Fandiago silahkan. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, yang NaCl itu sifat garamnya netral karena lakmusnya tidak berubah warna. Kemudian Na2SO4 juga netral karena lakmusnya dua-duanya tidak berubah. Lalu CuSO4 sifatnya asam yaitu pH-nya kurang dari 7
karena lakmus birunya berubah menjadi merah. Kemudian NH4Cl termasuk asam. Hasil pengamatannya lakmus biru berubah menjadi merah. Lalu CH3COONA, lakmus merahnya berubah menjadi warna biru, sehingga sifat garamnya adalah basa yang lebih dari 7. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andrea. Oke, terima kasih Fandi. Dilanjutkan Andrea ya. Baik, untuk sifat garam netral, garam NaCl memiliki penyusun asam kuat HCl dan komponen penyusun basa kuat NaOH dengan pH 7. Selanjutnya Na2SO4 memiliki penyusun asam kuat H2SO4 dengan penyusun basa kuatnya NaOH yang pH-nya 7. Dan untuk garam yang asamnya CuSO4 dengan penyusun asam kuat H2SO4 dan penyusun basa lemah CuOH2 yang kurang dari 7. Dan yang kedua NH4Cl dengan penyusun asam kuat HCl dan penyusun basa lemah NH4OH yang pH-nya kurang dari 7 juga. Yang terakhir garam basa CH3COONA dengan penyusun asam lemahnya CH3COOH dan penyusun basa kuat NaOH yang pH-nya lebih dari 7. Terima kasih Andrea. Kemudian untuk analisis dan kesimpulan, boleh dilanjutkan oleh siapa nih? Aku dulu. Oke, Angelin ya. Iya, buat yang pengaruh dari komponen penyusun garam dengan garam pada praktikum yang telah dilakukan itu, kesimpulannya sifat garam dipengaruhi oleh unsur penyusun asam dan basa. Terus kesimpulannya asam kuat dan basa kuat pH garam netral, asam kuat dan basa lemah pH garam asam, asam lemah dan basa kuat pH garam basa. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai 3 ya. Untuk diskusinya sudah berjalan dengan baik, hasilnya juga sudah baik. Coba di sini Ibu akan bahas ya. Untuk kelompok 1, ini udah muncul nilainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita cek nih. Ternyata kan sudah banyak yang benar. Cuma di sini memang masih ada yang merah ya, maksudnya merah itu belum benar. Nah, misalkan di sini nih untuk NaCl. NaCl itu berasal dari asam kuat HCl. Kemudian karena dari NaCl berarti ada Na, ada Cl. Cl-nya itu HCl, Na-nya itu NaOH. Nah, NaOH itu apa? Kita ingat lagi materi yang sebelumnya, yang asam basa. Nah, karena NaOH berarti nanti kita cek di sini dia termasuk basa kuat atau basa lemah. Ya. Jadi yang kelompok 1 sudah baik, cuma mungkin belum teliti ya. Di sini ada satu yang terlewat. Tidak apa-apa, karena yang lain selebihnya sudah bagus ya, sudah lengkap, sudah benar. Oke, ini juga untuk analisis kesimpulannya sudah memenuhi ya. Sekarang kita lihat dari kelompok 2. Nah, kelompok 2, ini tadi kan hasilnya kalau kita bandingkan sama yang kelompok 1, ini kelompok 1 tadi belum benarnya di bagian ini. Nah, kelompok 2, nah ini sudah benar NaOH, tapi di sininya masih belum benar ya. Di sini ada NH4Cl. NH4Cl itu terdiri dari apa? NH4 plus sama Cl min. Kalau kita ionisasikan. Nah, NH4-nya itu apa? Nah, mungkin di sini ada NaOH, ada NH4OH. Ya, jadi nanti perlu lebih teliti lagi. Karena NH4 berarti berasal dari NH4OH. Sudah benar padahal posisinya di bagian yang lemah. Ya, karena NH4 itu NH4OH itu basa lemah. Oke, ini kesimpulan juga sudah bisa memenuhi ya. Untuk kelompok 3 coba. Ini kelompok 3 ya, ini kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 di sini sudah benar semua ya. Nah, di sini tadi NaOH, kemudian ini NH4OH.
Begitu, sudah bagus ya ini untuk hasil diskusi. Nah, tadi ada 2 LKPD, sekarang Ibu akan tampilkan LKPD yang satunya ya. Bentar, Ibu akan buka dulu ya. Maka pupuk yang dapat digunakan untuk mengolah lahan petani ini supaya optimal itu apa? Nah, silahkan kelompok 1 di-sharingkan hasil diskusinya. Mungkin Evelyn bisa bantu dari kelompok 1 ya, Bu. Oke, Evelyn, boleh, Evelyn. Untuk penggunaan pupuknya bisa menggunakan pupuk ZA atau NA yang mengandung NH4 2SO4 yang paling cocok digunakan untuk kondisi tanah basah. Karena pupuk ini berupa garam yang bersifat asam. Oke, terima kasih Evelyn. Kelompok 1 ya. Jadi hasil dari kelompok 1 itu yang digunakan yang optimal itu adalah pupuk ZA, yaitu yang NH4 2SO4. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, sebentar. Nih kelompok 2 ya. Nah, ini hasilnya juga. Silahkan boleh dipresentasikan. Untuk pupuk ZA karena garam bersifat asam, maka rumus kimianya adalah NH4 2SO4. Oke, terima kasih Patrice ya. Kelompok 2 juga memilih pupuk ZA karena pupuk ini sifatnya asam. Untuk kelompok 3, di kelompok 3 silahkan. Untuk hasil analisisnya, pupuk ZA mengandung asam kuat dan basa lemah. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 untuk analisis kasusnya. Untuk pupuk apa yang optimal digunakan untuk kondisi tanah yang basah ya. Dari ketiga kelompok, kalian semuanya memilih pupuk ZA semuanya. Nah, ini ya. Semuanya memilih pupuk ZA karena dia berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke, terima kasih. Sudah baik hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ya, berarti sudah jelas ya. Setelah kita mempelajari materi hari ini, kesimpulan apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Saya mendapatkan kesimpulan bahwa sifat garam ditentukan oleh unsur penyusunnya, Bu. Oke, Patrice ya. Sifat garam ternyata ditentukan oleh unsur penyusunnya. Oke, terima kasih Patrice. Ada lagi yang lain? Kalau saya mendapatkan bahwa asam kuat, basa kuat, sifat garamnya berarti netral. Oke, Patrice ya. Patricia Sharon. Kalau berasal dari asam kuat, basa kuat, berarti sifat garamnya itu yaitu netral. Sama seperti NaCl ya, garam dapur. Kenapa dia netral? Karena komponennya itu asam kuat dan basa kuat. Ada lagi yang lain? Kalau saya asam kuat sama basa lemah itu berarti sifat garamnya asam. Oke, Fandi. Berarti kalau sifatnya asam berasal dari asam kuat dan basa lemah ya? Iya, Bu. Oke, asam kuat dan basa lemah, maka sifatnya adalah asam. Oke, terima kasih Fandi. Yang lain? Ada lagi? Kalau asam lemah, basa kuat, sifat garamnya itu berarti basa. Oke, kalau sifatnya basa berarti asamnya yang lemah, basanya yang kuat. Terima kasih Evelyn. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau asamnya lemah, terus basanya juga lemah, sifat garamnya berarti tergantung nilai KAKB, Bu. Oke. Kalau dua-duanya lemah ya, asamnya lemah, basanya lemah, itu tergantung KAKB. Jadi nanti kita perlu lihat lagi datanya dulu ya. Kita lihat datanya KA-nya berapa, KB-nya berapa, kita bandingkan. Nah, kalau KA-nya lebih besar, berarti dia sifatnya asam. Kalau KB-nya lebih besar, berarti dia sifatnya basa. Oke, terima kasih Stella. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Kalau saya tadi dapetin pengetahuan baru, kalau penggunaan pupuk harus disesuaikan sama kondisi tanah. Oke. Ternyata penggunaan pupuk itu harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada ya, jadi harus disesuaikan.
Oke, terima kasih Angelin. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau sudah cukup. Kemudian, refleksi pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Bisa berupa kerja kelompoknya tadi bagaimana, atau apakah ada halangan sinyal, atau apapun itu, silakan kalian sampaikan. Kemudian, refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk refleksi ini, kalian boleh sampaikan bagaimana pembelajaran hari ini untuk perbaikan pembelajaran ke depannya ya. Atau apa? Silakan kalian bisa dapatkan refleksi apa hari ini? Kalau menurut saya sih Bu, pembelajaran kimia hari ini tuh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalau hari ini tuh dalam penggunaan pupuk. Oke, terima kasih Charlene ya. Jadi ternyata kimia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di materi ini terkhusus tadi pembahasan tentang pupuk. Sebetulnya ada lagi yang lain ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga. Oke, terima kasih Charlene. Nah, kemudian tadi kan kita menggunakan LKPD ya, live worksheet. Live worksheet, bagaimana untuk live worksheet-nya? Ada kesulitan nggak atau aman? Aman lancar, Bu. Lancar, Bu. Aman lancar ya. Oke, aman lancar. Kemudian yang terakhir, di sini Ibu akan share. Nah, Ibu akan share di sini untuk soal evaluasi ya. Silakan kalian masuk ke link situ, live worksheet tadi. Silakan kalian masuk ke link evaluasi tadi ya. Silakan, Ibu tunggu. Ayo, silakan yang belum ya. Tunggu. Ibu akan lihat hasilnya dulu ya. Ini sudah ada, ini udah ada masuk ya. Jadi sudah banyak yang masuk. Oke, terima kasih. Kemudian di sini juga Antonius ya. Nih, ini hasilnya sudah benar ya. Sudah nilainya sudah 10, 100 ini, skala 100. Minta tolong dibuka kameranya. Oke, kalau sudah, ini sudah masuk ya untuk evaluasi. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, berarti materi hari ini selesai sampai di sini. Kemudian, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, itu nanti di perhitungan pH hidrolisis. Nah, kita akan tutup hari ini, ditutup dengan berdoa, minta tolong untuk dipimpin doa. Kemudian nanti dilanjutkan dengan memberi salam. Tutup doa dulu ya, minta tolong Stella untuk doa tutup, kemudian nanti dipimpin beri salam oleh Kevin. Ya. Ibu Fiona dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran kimia kita pada hari ini. Tuhan berkatilah agar kami dapat bertemu lagi di pelajaran kimia berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Nak. Minta tolong disiapkan Kevin. Siap, beri salam. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan kalian boleh keluar.